Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amamatul Mufidah, NIM E 2019-2051, kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Nimatul Masrurah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Tugasnya itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS, dan jawabannya itu dibuat video dan diupload di YouTube atau IG. Pertanyaan yang pertama adalah, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan dapat membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good governance dan market disiplin yang baik. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi yang paling utama guna menopang akidah dan akhlak serta kesetiakawanan atau ukhuwah. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Karena maslahah adalah salah satu cara untuk meningkatkan kedudukan manusia dengan cara non-material ataupun material. Pertanyaan yang kedua adalah, apa definisi falah? Definisi falah adalah kehidupan yang sejahtera di dunia ataupun di akhirat. Untuk kehidupan di dunia, falah dapat diartikan sebagai kebebasan berkeinginan, kelangsungan hidup, serta kekuasaan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, pengetahuan yang abadi, dan keilmuan yang abadi. Jadi, untuk kehidupan akhirat, ilmu falah ini diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan tidak dapat rusak. Untuk yang ketiga adalah, apa saja kajian dari ekonomi mikro? Kajian dari ekonomi mikro itu ada 3, yaitu yang pertama teori produksi, yang kedua permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga di pasar, yang ketiga elastis harga. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Permasalahan dalam pencapaian maslahah itu misalnya kita tidak percaya akan adanya suatu berkah yang akan timbul apabila kita membeli barang itu dengan niat ibadah, dengan niat lillahi ta'ala karena Allah, dengan niat di jalan Allah gitu. Jadi kita tidak yakin adanya berkah di dalamnya, padahal itu sebenarnya kan ada berkah di dalamnya ketika kita membeli sesuatu itu diniatkan karena Allah. Yang kelima adalah definisi konsumsi. Definisi konsumsi adalah perilaku umat muslim dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemaslahatan. Yang keenam adalah bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan adalah jika kebutuhan itu jika dituruti atau jika dilaksanakan itu akan menimbulkan maslahah. Namun apabila keinginan itu jika dituruti atau diikuti itu akan menimbulkan kepuasan hawa nafsu. Jadi itu hanya nafsu dan hasrat. Contoh dari kebutuhan adalah jika kita lapar, ya makan, jika kita haus, ya minum. Itu kan sudah memang kebutuhan manusia. Contoh dari keinginan adalah kita itu sudah memiliki koleksi tas yang banyak. Jika untuk bepergian itu masih cukup dan masih bagus. Namun karena kita melihat model baru dan kita ingin membelinya, maka kita membelinya dan nanti rasa puas kita itu akan dapat gitu. Selanjutnya adalah nomor 7. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan pangkalnya itu pada keinginan dan maslahah itu pangkalnya pada kebutuhan. Sesuai apa yang saya jelaskan di atas di nomor 6 tadi, bahwa jika kepuasan itu pangkalnya adalah keinginan. Jadi ketika kita mempunyai keinginan pasti ingin selalu untuk menurutinya, namun nanti hasilnya pasti akan hanya puas dan tidak menimbulkan maslahah atau berkah. Namun apabila
kebutuhan. Jika contohnya tadi jika kita lapar kita makan, maka nanti yang timbul adalah kita berkah dan maslahah. Yang nomor 8 adalah coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah itu merupakan interaksi antara manfaat dan berkah. Yang nomor 9 adalah paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi duniawi dan ukhrawi. Pada pengukuran maslahah duniawi contohnya seperti kita membeli baju, namun bukan karena kita sedang butuh baju tersebut, namun karena kita hanya ingin mengoleksinya saja, dan membelinya tidak diniatkan karena ibadah, dan nanti timbulnya itu tidak berkah gitu. Sedangkan pengukuran konsumsi ukhrawi adalah seperti kita membeli karpet untuk keperluan masjid, kita menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin, itu nanti timbulnya akan berkah dan bisa untuk bekal di akhirat nanti. Yang ke-10 adalah apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal. The law of diminishing marginal utility adalah jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan diulang-ulang, maka nilai tambah kepuasan barang dan sebagai konsumsi barang tersebut akan hilang atau akan berkurang. Nomor 11 adalah pertanyaannya, jelaskan perbedaan muslim yang peduli dengan maslahah dan muslim yang tidak peduli dengan maslahah. Perbedaannya adalah muslim yang peduli maslahah membeli barang sekaligus mendapat berkah karena dia membeli barang diniatkan karena ibadah dan lillahi ta'ala, dan tingkat penurunannya lamban. Sedangkan muslim yang tidak peduli dengan berkah atau maslahah tidak mendapat berkah karena tidak dilandasi dengan niat karena ibadah, dan tingkat penurunannya pun lebih cepat daripada yang peduli maslahah. Yang ke-12 pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Dalam utilitas kardinal diasumsikan bahwa konsumen memperoleh kepuasan melalui konsumsi suatu barang pada suatu waktu. Namun dalam utilitas ordinal diasumsikan bahwa konsumen dapat memperoleh kepuasan dari konsumsi kombinasi barang dan jasa yang kemudian akan diberi sesuai dengan preferensi. Selanjutnya adalah nomor 13. Pertanyaannya, apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Nomor 14, pertanyaannya adalah jelaskan maksud dari kebutuhan durariyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Durariyat adalah kebutuhan primer dari umat Islam yang terdiri dari 5, yaitu hifdun nafas, hifdud din, hifdun akal, hifdun nasl, dan hifdul mal. Al-hajiyat adalah kebutuhan sekunder, pendukung dari terpenuhinya kebutuhan daruriyat atau primer. Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier. Nomor 15 adalah mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh. Karena berkah sangat dipentingkan dalam Islam. Jadi apabila makanan itu tidak berkah, maka jatuhnya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang ke-16 adalah jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer adalah barang yang dipakai secara bersamaan atau saling melengkapi. Sedangkan barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Nomor 18 adalah apa definisi dari komplementer, sempurna, dekat, dan jauh. Tingkat komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Komplementer dekat bisa digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Yang ketiga, tingkat komplementer yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Nomor 19 adalah apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Substitusi sempurna adalah hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Yang kedua adalah dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Yang ketiga adalah dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Yang nomor 20 adalah berikan contoh masing-masing komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Yang pertama adalah contoh komplementer sempurna. Contohnya adalah pemakaian laptop atau handphone yang mengharuskan penggunanya konsumen untuk menggunakan charger dan baterai juga agar bisa menggunakan laptop dan handphonenya dengan baik. Untuk komplementer dekat
adalah jika seseorang mengkonsumsi kopi, kemungkinan besar juga akan mengkonsumsi gula, karena jika tidak tanpa gula kopi itu akan rasanya pahit. Namun tidak sedikit juga orang yang mengkonsumsi kopi itu tanpa gula. Yang ketiga adalah komplementer jauh, misalnya penggunaan jilbab dan niqab. Tidak semua perempuan berjilbab itu menggunakan niqab atau cadar, jadi itu adalah pilihan dari masing-masing perempuan muslimah tersebut. Selanjutnya yaitu substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh dari substitusi sempurna adalah konsumsi terhadap gula. Konsumsi terhadap gula di masyarakat Indonesia ini tidak terlalu dipermasalahkan dari mana pabriknya, dari mana pembuatannya, dibuat di Jawa atau di luar Jawa, di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Karena mereka tidak dapat merasakan perbedaan kepuasan dari mengkonsumsi gula tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah substitusi dekat. Contoh dari substitusi dekat adalah penggunaan handbody misalnya. Jika seseorang sudah terlanjur menggunakan merek handbody tertentu dan sudah cocok dengan merek handbody tertentu, jika mereka akan mengganti ke merek yang lainnya, pasti mereka akan pikir-pikir dulu, karena belum tentu mereka akan sepuas menggunakan handbody yang bermerek sebelumnya tadi, karena mereka takut juga nanti akan tidak cocok, kulitnya akan tidak cocok dengan handbody tersebut. Yang ketiga adalah substitusi jauh. Contohnya adalah seperti jagung sebagai pengganti nasi. Di Indonesia jarang sekali yang menggunakan jagung sebagai pengganti nasi, karena makanan utama di Indonesia adalah nasi.